ada mangga rasa manis M besar disilangkan dengan mangga rasa asam M kecil menghasilkan keturunan pertama mangga rasa manis M besar M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan keduanya apabila diperoleh dari persilangan keturunan pertama dengan sesamanya. Mangga rasa manis M besar. Ini berarti dominan. Oke? Dilambangkan dengan huruf besar itu artinya dominan. Kemudian mangga rasa asam M kecil. Ini berarti resesif. Menghasilkan keturunan pertama itu adalah F1. Mangga rasa manis M besar M kecil. Ketika keturunan pertamanya sama dengan induk dominan manis, maka soal ini adalah soal dominan penuh atau dominan terhadap resesif. Maka cara-caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini seperti biasa. Induk yang pertama dimulai dari M besar itu adalah manis. Disilangkan dengan M kecil itu adalah asam. Di mana berarti gametnya adalah M besar berarti gametnya cukup tulis satu saja M besar. Kalau ini berarti cukup tulis M kecil. Maka perkawinannya berasal dari M besar disilangkan dengan M kecil. Keturunan pertamanya adalah persilangan antara M besar dengan M kecil. Di mana M besar dan M kecil di soal sudah tertulis fenotipnya adalah manis. Maka ini adalah manis. Untuk mendapatkan keturunan yang kedua, di soal induknya diperoleh dari keturunan keduanya apabila diperoleh dari persilangan keturunan pertama dengan sesamanya. Berarti keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya berarti dengan keturunan pertama juga. Maka ini adalah M besar M kecil. Keturunan pertamanya kan M besar M kecil ya. Disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya berarti gametnya ini adalah M besar M kecil. Ini juga sama M besar dan M kecil. Ini adalah gamet. Untuk itu, keturunan keduanya kemungkinannya kita buat menggunakan papan catur. Oke, kita buat papan catur. Seperti ini anak-anakku. Buat papan caturnya. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka kotak ini diisi sebagai persilangan dari M besar dengan M besar. M besar itu manis. Oke? Kemudian yang ini adalah persilangan dari M besar dan M kecil. Kalau ada persilangan M besar dengan M kecil, yang ditulis dulu adalah huruf besar. M besar, M kecil, manis juga. Ini juga sama, M besar, M kecil. M besar, M kecil berarti manis. Dan yang terakhir adalah M kecil dengan M kecil. M kecil dengan M kecil adalah asam. Maka dari data tabel yang kedua atau keturunan kedua atau F2, kita dapat data M besar itu manis, gitu kan? Jumlahnya ada 1. M besar M kecil itu manis juga. Jumlahnya ada M besar M kecil itu ada 2. Dan M kecil itu asam. Jumlahnya hanya ada 1. Ini dia M kecil. Kalau ditanya perbandingan genotip, maka yang kita tulis adalah huruf-huruf yang ini. M besar banding M besar banding M besar M kecil dibanding M kecil. Di mana M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Maka ini jumlahnya kan 4.
1 tambah 2 tambah 1 kan 4. Maka kalau kita buat prosentase 1 banding 4, 1/4 dikali 100%. Ini 25%. Yang ininya 2/4 kali 100% berarti adalah 50%. Dan otomatis ini sama karena 1 adalah 25%. Caranya seperti itu. Sedangkan kalau ditanya perbandingan fenotip, berarti yang kalian tulis adalah yang kata-katanya karena sifat yang tampak. Manis, manis, asam. Manisnya ada 2 kali. Maka cukup ditulisnya 1 aja karena sudah mewakili manis dibanding asam. Jangan ditulis manis banding manis ya. Cukup ditulisnya perwakilnya 1. Manis. Ada berapa manisnya? Ada 1 ditambah 2. Berarti manisnya ada 3. Asamnya ada 1. Jumlahnya kan 4. 3 tambah 1, 4. Maka 3/4 kali 100%, 75%. 1/4 kali 100%, 25%. Ini perbandingan genotip dan fenotipnya. Sekarang kita selesaikan contoh soal yang kedua, anak-anakku. Oke. Orang yang berambut keriting, G besar berarti dominan. Disilangkan dengan orang berambut lurus, G kecil berarti ini resesif. Menghasilkan keturunan pertama, ini berarti F1, keturunan pertama ya. Berambut ikal. Ikal adalah G besar, G kecil. Ternyata keturunan pertamanya ikal. Berarti ikal ini hasil percampuran antara keriting dengan lurus. Kalau keturunan pertamanya merupakan hasil percampuran antara induk dominan dengan resesif, maka soal ini kita sebut soal intermediate. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama kayak yang tadi. Induk yang pertama diperoleh dari G besar, disilangkan dengan G kecil. G besar apa? G besar keriting. Oke. Disilangkan dengan G kecil adalah lurus. Otomatis geometrinya sama. G besar cukup ditulis G besar aja 1. Disilangkan G kecil cukup tulisnya adalah G kecil cukup 1. Maka keturunan pertamanya adalah persilangan antara G besar dengan G kecil. Berarti G besar, G kecil. Di mana genotip G besar, G kecil ini menunjukkan ikal. Ya kan? G besar, G kecil ini adalah ikal. Maka ini adalah ikal. Begitu anak-anakku. Sekarang kita induk yang keduanya diperoleh dari mana? Dari persilangan keturunan pertama dengan sesamanya. Oh, berarti masih sama. F1 disilang dengan F1. Maka G besar, G kecil disilangkan dengan G besar, G kecil. Gimana geometrinya? Sama ya. Ini berarti G besar dengan G kecil. Yang ini juga sama. G besar dan G kecil. Setelah itu kita lanjutkan. Untuk kemungkinan keturunan yang keduanya kita buat papan catur lagi. Jangan bosan-bosan nih bikin papan catur ya. Jangan bosan-bosan bikin papan catur. G besar, G kecil, G besar, G kecil. Ini persilangan G besar. Ini persilangan G besar, G kecil. Ini persilangan G besar, G kecil. Ini persilangan G kecil. Maka dari tabel ini kita peroleh G besar. G besar itu apa? G besar itu keriting ya. Keriting. Ada berapa keritingnya? G besar ada 1. Kemudian G besar, G kecil. Ada 2 ya. G besar, G kecil itu apa? G besar, G kecil itu adalah ikal. Maka kita tulis ikal. Ada 2. Dan G kecil di tabel ada 1. Apa G kecil? G kecil itu adalah lurus. Maka kita tulis 1. Oke. Kalau ditanya perbandingan genotip. Apa anak-anakku kalau genotip? Huruf-hurufnya yang ditulis. Ya, huruf-hurufnya. G besar dibanding G besar, G kecil.
dibanding G kecil, G kecil. Ini 1, ini 2, ini 1. Berarti jumlahnya 4, 1 tambah 2 tambah 1, sama kayak yang tadi. 1/4 berarti 25%, 2/4 berarti 50%, 1/4 berarti sama 25%. Ini perbandingan genotipnya. Kalau ditanya perbandingan fenotipnya, perbandingan fenotip. Kalau ditanya perbandingan fenotip, yang ditulis adalah kata-katanya. Tuh kata-katanya. Ya, apa tuh? Ada keriting, gitu kan? Dibanding, apalagi? Ikal, apalagi? Lurus. Ya, dibanding lurus. Berarti keritingnya ada 1, ikalnya ada 2, lurusnya ada 1. Berarti ini jumlahnya 1 tambah 2 tambah 1 kan 4 ya, kayak tadi sama. Maka 1/4 25%. 2/4 kali 100% berarti ini 50%, dan ini 1/4 sama 25%. Demikian anak-anakku untuk menyelesaikan soal tentang intermediate di contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kucing berbulu hitam, H besar, H besar. Hitam, H besar, H besar. Berarti ini dominan ya. Oke, dominan nih. Disilangkan dengan kucing berbulu putih, H kecil, berarti dia resesi. Oke. Menghasilkan keturunan pertama, kucing berbulu abu-abu. Ini F1-nya nih. F1-nya berbulu abu-abu. Abu-abu, H besar, H kecil. Karena keturunan pertamanya campuran antara hitam dengan putih, campuran kedua induknya yaitu abu-abu, maka soal ini adalah soal intermediate. Ini soal intermediate ya. Jika keturunan kedua menghasilkan sebanyak 4 kucing, woi. Keturunan keduanya nih, F2-nya mendapatkan 4 kucing. Kita simpan nih, keturunan keduanya mendapatkan 4 kucing. Yang diperoleh dari persilangan keturunan pertama, oh berarti induk yang keduanya itu persilangan keturunan pertama dengan induk resesif, dengan induk resesif. Tinggal kita tulis keturunan pertamanya, F1-nya apa tadi? Abu-abu, H besar, H kecil. Ini H besar, H kecil nih. Disilangkan dengan induk resesif. Induk resesif itu berarti H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. Ini abu-abu, gitu kan? Ini H kecil adalah putih. Maka gametnya ini berarti H besar, itu kan? Ini H kecil. Kalau ini cukup ditulis satu aja H kecil. Itu gametnya ya. Maka keturunan keduanya, kita buat papan caturnya lagi. Oke. H besar, H kecil. Kalau yang ini cukup H kecil saja. Maka kotak ini diisi H besar persilangan dengan H kecil. Yang ini adalah H kecil dengan H kecil. Sudah ketahuan H besar, H kecil. H besar, H kecil. Itu adalah abu-abu. Ini abu-abu. Ada 1. Sedangkan H kecil adalah putih. Juga ada 1. Maka jumlahnya ada 2 kan? Maka kalau ditanya kucing berbulu putih, yang ditanya kucing putih, ada berapa? Kucing putih di sini ada 1, perbandingannya 1 per totalnya adalah 2 dikali banyaknya kucing yang kemungkinannya adalah ini dia 4 kucing, maka dikali 4 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 kucing. Maka kucing putihnya hanya ada 2. Yang 2-nya lagi berarti kucing abu-abu. Demikian anak-anakku, semoga bisa dipahami.